Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga. Inilah kisah para rasul, menyapa jiwa di malam teduh, mengajarkan cinta, sabar, dan sungguh, agar hidup kita semakin utuh. Dari ujian yang berat sekalipun, mereka teguh hatinya tak runtuh, mengajak manusia menuju yang lurus dengan doa, harapan, dan petunjuk. Inilah kisah para rasul, menghangatkan malam yang teduh. Di bulan suci kita bersimpuh, menyerap cahaya yang begitu utuh. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi menjadi salah satu surah yang penuh pelajaran tentang kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan di balik ujian. Di antara kisah yang Allah sampaikan di dalamnya, terdapat satu kisah yang unik, yaitu pertemuan antara dua manusia pilihan Allah, Nabi Musa dan Khidir. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa, seorang rasul yang diutus untuk kaumnya, Bani Israel, ditanya oleh salah seorang muridnya, Kalau begitu, siapa yang paling pintar? Nabi Musa terdiam. Kemudian muridnya bertanya kembali. Siapa orang yang paling pintar? Spontan, Nabi Musa menjawab, Aku. namun Allah menegurnya dengan lembut. Melalui wahyu, Allah memberitahu bahwa ada seorang hambanya yang diberi ilmu khusus, ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Dialah Khidir, seorang hamba soleh yang dianugerahi ilman ladunya, ilmu langsung dari sisi Allah, yang mengajarkan tentang rahasia takdir dan hikmah di balik setiap kejadian. Mendengar itu, Nabi Musa tidak marah atau tersinggung. Ia justru berkeinginan untuk menemui hamba tersebut dan belajar darinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku sampai di pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya. Allah pun memberi tanda kepadanya, tempat pertemuan dua laut, Majma' al-Bahrain. Itulah lokasi pertemuan dengan Khidir, dan tanda yang diberikan adalah seekor ikan. Ketika ikan itu hilang, maka Musa
telah sampai di tempat yang dimaksud. Bersama muridnya, Yusha bin Nun, Musa membawa ikan itu sebagai bekal perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah batu besar. Keesokan harinya, Nabi Musa dan muridnya meneruskan perjalanan. Maka ketika mereka telah melewati tempat hilangnya ikan itu, dan keduanya hendak beristirahat sambil menyantap bekal yang mereka bawa, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita yang jauh pada hari ini." Lalu muridnya menjawab, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Kemudian Musa menjawab, Itulah yang kita cari. keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Pernah nggak kita ngerasa kita sudah tahu jawabannya, tapi ternyata Allah menunjukkan hal yang sama sekali di luar dugaan kita. Kita pikir kita faham rencana hidup kita, tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih dalam, lebih lembut, dan kadang lebih sulit difahami. Begitulah kisah Nabi Musa, seorang nabi besar yang tetap mau menempuh perjalanan panjang demi satu hal, belajar. Allah memintanya menuju Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Namun yang bertemu di sana bukan hanya dua lautan di bumi, melainkan dua lautan ilmu. Lautan ilmu Nabi Musa, ilmu syariat, hukum, dan hikmah yang tampak. Dan lautan ilmu Khidir, ilmu tentang rahasia takdir. Ilmu yang hanya Allah bukakan bagi hamba-hamba yang dekat dengannya. Kedua lautan itu bertemu, tapi tidak saling bercampur. Ada batas yang tak terlihat, yang Allah jadikan sebagai isyarat bahwa seberapapun luas lautan ilmu manusia, selalu ada lautan lain yang lebih dalam, yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berserah dan tunduk pada kehendaknya. Dan disitulah kedua lautan ilmu itu bertemu dalam realitas kehidupan. Setelah mengikuti tanda tersebut, Nabi Musa pun bertemu dengan seorang lelaki yang sangat soleh, yakni Khidir. Pertemuan ini menjadi titik awal sebuah perjalanan ilmu yang penuh ujian. Musa berkata dengan rendah hati, Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari sisi Allah? Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu yang aku lakukan ketika engkau menyaksikannya, sedang engkau belum mempunyai pengalaman yang cukup tentang hal itu, yakni engkau tidak mengetahui hakikat tentang perbuatan yang saya lakukan itu. namun Musa berjanji akan bersabar dan tidak akan menentang perintah gurunya. Khidir pun memperingatkan,
Jangan bertanya tentang apapun sebelum ia sendiri yang menjelaskan. Dengan demikian, dimulailah perjalanan dua manusia berilmu. Satu mewakili ilmu syariat, dan satu lagi mewakili ilmu hakikat. Dua ilmu yang berbeda jalan, tetapi bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah. Kapal yang ia lubangi adalah milik seorang miskin yang akan dirampas oleh raja yang zalim. Perjalanan keduanya membawa pelajaran yang dalam. Peristiwa pertama terjadi di atas kapal milik nelayan miskin. Musa dan Khidir menumpang secara sukarela. Namun tiba-tiba, Khidir melubangi kapal itu dengan tangannya. Musa terkejut dan berkata, Apakah engkau melubangi kapal itu agar orang-orang tenggelam? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu yang mencelakakan. Bukankah sudah kukatakan, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Peristiwa kedua lebih mengagetkan. Mereka bertemu seorang anak kecil yang nampak tak bersalah. Namun, Khidir membunuhnya tanpa penjelasan. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci bukan karena ia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan hal yang mungkar. Dan Khidir kembali mengingatkan bahwa Musa belum mampu bersabar. Kita bisa sabar kalau alasannya jelas. Tapi, bisakah kita sabar kalau alasannya belum dijelaskan? Itulah pelajaran besar dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Musa bukan orang biasa. Beliau seorang nabi, pemimpin, dan pemilik ilmu yang tinggi. Tapi, Allah ingin menunjukkan satu hal, bahwa ilmu manusia seberapapun luasnya, masih ada batasnya. Jadi, kalau hari ini kita sedang diuji oleh sesuatu yang kita nggak ngerti, kenapa harus kehilangan? Kenapa harus menunggu? Kenapa doa belum dijawab? Ingatlah ayat ini. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang engkau belum memiliki pengetahuan tentangnya. Dua peristiwa ini menggambarkan betapa terbatasnya pandangan manusia terhadap rencana Allah. Apa yang nampak buruk di mata manusia bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari Allah. Peristiwa terakhir terjadi di sebuah kota.
penduduk kota itu bersikap kikir, menolak memberi makanan kepada Musa dan Khidir. Namun, Khidir justru memperbaiki sebuah dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta imbalan. Musa kembali tak mampu menahan diri. Jika engkau mau, engkau bisa saja meminta upah atas pekerjaan itu. Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan menjelaskan kepadamu makna dari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat engkau sabari. Ia lalu menjelaskan 3 peristiwa yang sebelumnya tampak ganjil. Kapal yang ia lubangi adalah milik seorang miskin yang akan dirampas oleh raja yang zalim. Dengan membuatnya cacat sedikit, kapal itu justru selamat. Anak yang dibunuh justru akan tumbuh menjadi pembangkang dan membawa orang tuanya ke dalam kesesatan. Maka Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Sedangkan dinding yang diperbaiki menutupi harta peninggalan bagi 2 anak yatim yang kelak akan menemukannya ketika dewasa. Kadang kita nggak ngerti kenapa Allah biarkan sesuatu terjadi. Kenapa pekerjaan itu hilang? Kenapa orang yang kita sayang pergi? Kenapa doa yang kita panjatkan belum dijawab? Kisah Nabi Musa dan Khidir menjawab semua itu dalam 3 peristiwa yang seolah tak masuk akal. Begitu juga hidup kita. Rezeki yang seringkali Allah sembunyikan bukan karena lupa, tapi karena belum waktunya. 3 kisah, 3 makna, 3 cara Allah menunjukkan bahwa yang tampak buruk kadang hanyalah bentuk cinta yang belum kita fahami. Jadi, kalau hari ini kita ngerasa kecewa atau kehilangan, ingatlah, bisa jadi Allah sedang melubangi kapal kita, bukan untuk menenggelamkan kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita lihat dan pahami. Setelah mendengar penjelasan itu, Nabi Musa pun memahami betapa luasnya ilmu Allah, bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia, tapi harus diterima dengan iman dan kesabaran. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa setiap ujian memiliki tujuan, dan setiap kejadian membawa hikmah, meskipun tidak langsung tampak di depan mata. Allah menutupi kisah ini dengan pengingat yang sangat kuat. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Tidak ada manusia yang benar-benar mengetahui segalanya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan manusia hanya diberi sebagian kecil saja. Kisah Musa dan Khidir bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita yang seringkali menuntut jawaban segera. Padahal Allah sedang menulis makna yang belum selesai. Terkadang yang tampak sebagai luka adalah cara Allah membentuk jiwa kita. Yang tampak sebagai kehilafan bisa jadi sedang menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Dan yang tampak seperti ketidakadilan sebenarnya sedang menyimpan keadilan yang tertunda. Pada akhirnya, Allah menutup kisah ini dengan pesan yang sederhana namun mendalam. Ilmu yang sejati adalah ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak tahu segalanya. Dan bersabar sejati adalah ketika seseorang mempercayai bahwa Allah itu tahu segalanya.
suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga. Apa gunanya meja makan kita penuh dengan menu mewah? Kalau di balik tembok rumah, ada tetangga yang bingung ingin berbuka pakai apa. Puasa itu untuk melatih rasa peduli, bukan sekadar memindahkan jam makan atau ajang balas dendam saat berbuka tiba. Ramadan adalah momen terbaik untuk berbagi. Jangan sampai perut kita kekenyangan, sementara hati kita justru kelaparan rasa peduli terhadap sesama. Lantas, sudahkah puasa kita hari ini membuahkan kasih sayang atau baru sebatas kenyang saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Berbuka dimanapun Anda berada, dan juga jamaah yang insya Allah pada hari ini kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya dulu ke jamaah, momentum apa yang paling kita suka saat berbuka puasa atau di bulan Ramadan? Banyak ya. Salah satunya adalah hunting makanan buat berbuka. Betul ya. Masak ini, masak itu, kolak, es dan lain sebagainya. Masya Allah, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi terkadang kita lupa, manakala kita masak, kita membeli makanan yang enak, bahkan tak jarang yang mengupload menu berbuka pada saat-saat berpuasa, dilihat oleh tetangga kita, dilihat oleh kerabat kita, dilihat oleh teman-teman kita yang dia tidak mampu untuk membeli makanan tersebut. Pastilah kita sedih. Oleh karena itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa ingat kepada tetangga, ingat kepada kerabat, ingat kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Karena Rasulullah SAW pada saat di bulan Ramadan, beliau sangat bermurah hati. Di dalam riwayat dikatakan ajwadun nas. Nabi itu memiliki sifat yang sangat dermawan dan murah hati. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan juga yang paling Rasulullah SAW dermawan itu adalah pada saat di bulan Ramadan. Dan juga sahabat bertanya, di waktu apa yang paling afdol bersedekah? Salah satunya baginda Rasulullah SAW bersabda, sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keikhlasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, dan juga ganjaran orang-orang yang senantiasa bersedekah dengan hati yang penuh ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, mereka itu nggak ngarepin apa-apa kecuali mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mana yang paling dahulu yang harus kita sedekahkan, Ustadz? Jawabannya yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita alal aqarib. Kita harus bersedekah dengan orang yang dekat dengan kita. Dekat ini ada dua pengertian ulama. Yang pertama adalah dekat karena hubungan daripada keturunan. Hubungan biologis seperti kakak, adik, ya, paman, bibi dan lain sebagainya. Artinya hubungan biologis. Ada juga yang dekat, artinya orang yang dekat dengan kita. Seperti tetangga, aqrabu baban, yang paling dekat pintunya dari rumah kita. Kalau ternyata mohon maaf punten kita bisa makan enak, ternyata di samping rumah kita yang bersebelahan pintunya, dia nggak punya beras, dia nggak punya makanan untuk berbuka, bagaimana mungkin kita tega? Paling tidak kita bagilah sedikit agar mereka mampu mencicipi daripada makanan yang kita sediakan untuk berbuka. Dengan begitu mudah-mudahan
puasa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya lantaran kita mengamalkan sifat-sifat baik dari baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan bersedekah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ada yang bertanya? Saya. Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Maswati mau bertanya, apakah puasa keluarga saya yang bermewah-mewahan termasuk ibadah yang egois? Apalagi di sebelah tetangga saya susah makan gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus tanamkan niat sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah itu menghilangkan daripada rasa egoisme, menghilangkan daripada rasa kesombongan, menghilangkan daripada rasa angkuh kita terhadap orang lain. Karena orang yang mampu bersedekah, baik kecil apalagi besar, sesungguhnya itu menandakan bahwa hatinya memiliki kelapangan yang luas. Sedangkan orang yang enggan untuk bersedekah, apalagi sedekahnya punten diungkit-ungkit, bahkan diungkap-ungkap oleh orang lain bahwa saya telah bersedekah bla 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 bla, boleh jadi niat sedekahnya bukan karena Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan dan lain sebagainya. Boleh jadi sedekahnya nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama, tanamkan niat untuk berbenah hati, apalagi di bulan Ramadan ini dengan bersedekah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan kelapangan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak egois, yang menurunkan daripada derajat kita kalau kita berperilaku daripada sombong dan juga angkuh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua puasa kita menjadi tamrinan agar kita senantiasa mampu bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.